Terdapat cekungan berbentuk persegi di bagian atas umpak-umpak kuno ini, yang diduga sebagai lubang untuk meletakkan tiang pancang. Tiang pancangnya sendiri diperkirakan tidak terbuat dari batu andesit tapi terbuat dari sesuatu yang sudah lapuk seperti kayu sehingga kondisinya sudah tidak diketahui lagi bentuknya karena mungkin sudah hilang atau hancur termakan usia. Karena situs Grobogan tidak memiliki cungkup di atasnya seperti situs Yoni Gambar yang sudah runtuh. Situs berbahan batu andesit ini sering kehujanan sehingga lubang persegi di tiap umpak terisi air bekas hujan. Air bekas hujan ini kemudian menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Meski demikian, umpak-umpak bersejarah ini tidak terlalu berjamur dan dalam kondisi yang baik. Umpak-umpak ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, namun ukurannya memang cukup besar bila dijadikan pondasi tiang penyangga. Umpak terkecil memiliki ukuran kira-kira setinggi lutut wanita dewasa seperti Jombang City Guide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam budaya. 9/3 pukul 12.44 Y. Situs Purbakala dengan 8 umpak sederhana ini berada di Dusun Sukorejo, Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Situs Grobogan dinamakan demikian karena situs peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit ini berada di Desa Grobogan. Grobogan adalah nama salah satu desa yang ada di Mojowarno. Nama Grobogan sendiri memiliki kesamaan dengan nama sebuah kota berbentuk kabupaten di Jawa Tengah. Grobogan di Jawa Tengah juga memiliki banyak peninggalan sejarah maupun prasejarah. Peninggalan sejarah di sana berasal dari Kerajaan Mataram Kamulan yang merupakan cikal bakal Mataram kuno di Jombang, Jawa Timur. Mataram kuno yang disebut juga Kerajaan Emdang ini juga menjadi cikal bakal hampir semua kerajaan besar di Jawa Timur, termasuk Majapahit Wilwatikta. Lokasi situs Grobogan di Jombang, tak jauh dari lokasi Yoni Gambar dan masih satu desa dengan warna wisata Sumberboto. Memang, situs ini berada tak jauh dari Jalan Raya Sumberboto. Jadi tak ada salahnya kita menambah destinasi wisata ketika mengunjungi hutan kayu ulir di Sumberboto kemudian dilanjutkan mampir ke situs Grobogan, sekalian wisata kebun kelengkeng. Bila dari arah Jombang, kita bisa mencapainya dengan menuju arah pertigaan Terminal Mojo Agung yang terdapat Watertoren Mojo Agung itu. Dari pertigaan itu, belok kanan hingga melewati jembatan Mojolegi. Perempatan pasca jembatan belok kiri masuk Gang Kawinongan. Dari Kawinongan, kita bisa bertanya pada penduduk setempat, karena penunjuk jalan untuk menuju situs ini sepertinya sudah lapuk atau roboh termakan usia. Lebih mudahnya lagi, kita bisa menuju lokasi dengan mencari kediaman Pak Kiai Ainun Najib karena situs Grobogan berada di pelataran Masjid Al-Waladun Najib Al-Muhajirin yang kini dijadikan kebun kelengkeng. Jalan menuju lokasi situs Grobogan bisa dilalui dengan mobil. Sayangnya akses jalan berlubang nan becek mungkin belum tersentuh pembangunan seperti layaknya jalan-jalan beton yang sedang giat dibangun pemerintah Kabupaten Jombang. Kita akan menemukan papan nama situs Grobogan di depan pagar yang menyatu dengan pagar masjid lengkap dengan papan larangan perlindungan situs cagar budaya. Gerbangnya dibuat khusus untuk pengunjung situs Grobogan. Meski ketika memasukinya tetap bisa tembus ke pelataran masjid yang dipenuhi pohon kelengkeng. Di balik rimbunnya pohon kelengkeng yang sering didatangi codot ini, kita bisa menemukan umpak-umpak ini berdiri di tempatnya. Situs Grobogan terdiri dari 8 umpak batu berbahan batu andesit. Umpak sendiri adalah batu yang dijadikan alas tiang batu sendi, seperti sebuah pilar. Biasanya di bagian bawahnya terdapat pondasi penyangga tiang, dan itulah fungsi umpak ini. Terdapat cekungan berbentuk persegi di bagian atas umpak-umpak kuno ini, yang diduga sebagai lubang untuk meletakkan tiang pancang.
Tiang pancangnya sendiri diperkirakan tidak terbuat dari batu andesit tapi terbuat dari sesuatu yang sudah lapuk seperti kayu sehingga kondisinya sudah tidak diketahui lagi bentuknya karena mungkin sudah hilang atau hancur termakan usia. Karena situs Grobogan tidak memiliki cungkup di atasnya seperti situs Yoni Gambar yang sudah runtuh. Situs berbahan batu andesit ini sering kehujanan sehingga lubang persegi di tiap umpak terisi air bekas hujan. Air bekas hujan ini kemudian menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Meski demikian, umpak-umpak bersejarah ini tidak terlalu berjamur dan dalam kondisi yang baik. Umpak-umpak ini memiliki yang ukuran yang berbeda-beda. Namun ukurannya memang cukup besar bila dijadikan pondasi tiang penyangga. Umpak terkecil memiliki ukuran kira-kira setinggi lutut wanita dewasa seperti Jombang City Guide. Tinggi perkiraannya sekitar 75 cm. Jadi bisa dibayangkan, bila pondasi tiangnya saja berukuran begitu besar betapa tinggi tiangnya dan megahnya bangunannya. Meski ukurannya berbeda-beda, secara garis besar umpak-umpak ini memiliki tipikal bentuk yang sama. Bagian atasnya berbentuk segi 8, mirip dengan logo Wilwatikta yang juga punya sape segi 8. Sedangkan di bagian bawahnya membentuk persegi. Di tiap bagian sisi sampingnya, permukaannya diukir dengan pahatan sederhana yang sekilas mirip logo trefoil daun milik Adidas original. Umpak-umpak ini berada di lahan pribadi milik Kiai Haji Ainun Najib. Meski namanya sama, Kiai Haji Ainun Najib ini bukanlah MH Ainun Najib yang kita kenal dengan Cak Nun dari sang budayawan asli Jombang dari daerah Sumobito. Dulunya umpak-umpak ini terbengkalai di tempatnya di sawah. Benda purbakala ini tersebar di beberapa tempat yang masuk dalam lingkup lahan yang dimiliki oleh leluhur Pak Ainun Najib secara turun-temurun. Keluarga Pak Ainun Najib pun sudah merawatnya secara turun-temurun, hingga Balai Pelestarian Purbakala Trowulan datang melakukan pengamatan. Kemudian ditetapkanlah situs yang berada di lahan keluarga ini sebagai situs Grobogan dan dipasang tanda peringatan maupun papan nama. Umpak-umpak tersebar kemudian ini digabungkan dalam satu lokasi. Ketika ada pembangunan, lalu situs berumpak ini lokasinya dipindahkan dan dijadikan satu di pelataran masjid yang didirikan sang kiai. 7 umpak disandingkan berjajar, 3 deret umpak dan deretan lainnya berupa 4 umpak tampak berdampingan. Tersisa 1 tempat umpak, namun terlihat 1 umpak berdiri terpisah dari rekan-rekannya. Awalnya Jombang City Guide mengira 1 umpak ini khusus in situ yang letaknya masih asli dari tempat awalnya. Atau bisa jadi karena susah dipindahkan sehingga dibiarkan terpisah. Namun ternyata pendapat Jombang City Guide salah. 1 umpak penyendiri ini, rupanya punya cerita tersendiri. Dari kisah yang dituturkan Pak Ainun Najib, ternyata umpak penyendiri ini memiliki selubung mistis dalam kisahnya. Ketika dipindahkan, Pak Ainun Najib mengerahkan sekelompok pria dewasa untuk mengangkatnya. Pemindahan umpak-umpak jumbo ini dilakukan dengan lancar seperti pemindahan batu pada umumnya, dengan formasi peletakan 8 deretan umpak berjajar, 4-4 berdampingan. Esok paginya, 1 umpak penyendiri ini berada di tempat yang berbeda dengan rekan-rekannya. Entah siapa yang memindahkan. Di lain kesempatan, Pak Ainun Najib bersama para kru kembali memindahkan 1 umpak penyendiri itu bersanding bersama kawan-kawan. Kembali, 1 umpak penyendiri itu didapati sudah berpindah tempat keesokan harinya. Umpak penyendiri itu kembali di tempat yang sama yang berbeda dari rekan-rekannya. Entah siapa yang memindahkan. Siapa coba? Bayangkan, umpak sebesar itu berpindah tempat dalam 1 malam. Entah siapa yang memindahkannya. Pastinya tenaganya begitu besar sehingga tidak menimbulkan kegaduhan saat memindahkannya. Dan celing, esok paginya sudah berada di tempat yang berbeda dengan kawan-kawan. Kejadian berulang hingga 2 kali. Sehingga Pak Ainun Najib yang cukup gemas dengan 1 umpak bandel, ini akhirnya membiarkannya sendiri dalam pijakannya. Di balik kisah mistis yang menyelimuti si umpak penyendiri ini, masih ada misteri yang belum terpecahkan mengenai situs Grobogan. Beberapa peneliti maupun ilmuwan Belanda sudah beberapa kali mengunjungi lokasi ini untuk melakukan pengamatan dengan melihat catatan-catatan kuno peninggalan era Wilwatikta. Bila memang umpak-umpak ini adalah penyangga tiang dari semacam bangunan, meski pilarnya sendiri sudah hilang dan bagian atasnya pun sudah tidak bisa diketahui bentuknya lagi,
Dengan melihat ukurannya yang begitu besar kita pun bisa memastikan dulunya di sini ada bangunan yang cukup besar. Dugaan tempat ini dulunya merupakan lokasi pendopo, atau keraton maupun istana kerajaan Majapahit pun menyeruak. Senada dengan penuturan Pak Kiai Ainun Najib yang menyatakan ketika dilakukan pembangunan pelataran, masjid dan kediaman keluarga, memang ditemukan banyak benda purbakala seperti pondasi batu bata kuno yang berukuran jumbo. Selain itu ditemukan beberapa artefak dari batu andesit, termasuk bekas gapura-gapura. Masuk akal, mengingat situs Grobogan berada tak jauh dari Mojoagung yang diyakini sebagai ibu kota kerajaan berjuluk Wilwatikta ini. Selain itu Laskar Emdang juga menuturkan bahwa tempat ini juga tak jauh dari Candi Rukrebah dan Candi Japanan yang tertera di Kitab Negara Kertagama. Sayangnya Balai Pelestarian Cagar Budaya seakan bergeming dan kurang jeli dengan fakta ini sehingga tampak acuh tak acuh terhadap penemuan Pak Ainun Najib. Tidak mendapat respon, Pak Ainun Najib pun melanjutkan pembangunan kediamannya. Padahal bila ditelisik lebih lanjut, bisa jadi dugaan para Pak Ainun Najib benar dan dapat menjadi penemuan besar bagi para arkeolog pemburu misteri kerajaan Majapahit. Kini lokasi ini sudah menjadi tempat ibadah yang terbuka untuk umum. Selain itu dibangun pula rumah yatim di samping masjid dan rutin diselenggarakan pembagian sedekah di hari ke-7 setiap bulan untuk para janda dan anak yatim. Bagi siapapun yang juga ingin bersedekah dan memberikan bantuan untuk para penerima zakat, dipersilakan bergabung. Mengunjungi situs Grobogan, kita bisa mendapatkan 3 jenis wisata sekaligus. Wisata sejarah pastinya, wisata kebun kelengkeng, bahkan wisata tempat mistis. Hehehe, jadi bagi yang tak ingin jauh-jauh ke Pelandaan untuk melihat wisata kebun kelengkeng Suwarno, kebun kelengkeng Grobogan milik Pak Ainun Najib bisa dijadikan alternatif jujugan. Selain itu kita bisa menumpang sholat di masjidnya. Tempatnya nyaman, bersih dan teduh. Kami ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan dari apa yang kita sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.